Hai TJI Friends, gue Gina. Gue Ivana, Kembali lagi di menjadi saintis. Menyambung pembahasan kita minggu lalu yang mengenai do and don't motivasi PhD, hari ini kita masih akan membahas seputar PhD, yaitu kenapa PhD. Nah, sebelum mulai mungkin kita bisa sharing-sharing dulu nih, Gin. Mungkin dari lu dulu. Kan lu bilang dulu lu tuh langsung S3, itu kayak lu jalur fast track lah, S1 langsung S2, langsung S3. Nah, terus lu ada penyesalan nggak udah mengambil keputusan sebesar itu dalam waktu secepat itu gitu? Apalagi sekarang kan lu udah melewati fase S3 lu dan lu bisa menengok ke belakang nih. Lu merasa S3 tuh worth apa enggak sih jadinya? gue pengennya memang bekerja sebagai akademisi, jadi dosen, jadi peneliti, kayak gitu. Untuk bisa expert di bidang itu, gue merasa gue harus ambil S2 dan ambil S3 nih, supaya pengetahuan gue tentang yang gue mau itu lebih dalam lagi gitu. Setelah melihat ke belakang, gue nggak menyesal sama sekali sih, malah gue merasa sangat beruntung. Kenapa? Misalnya aja kalau dari S1 gue ngapain dulu nih, 2-3 tahun kerja dulu, mungkin gue udah lupa sama mimpi gue itu, dan gue udah nggak semangat lagi nih, gue udah lupa, dan udah nggak biasa lagi dengan lingkungan akademis gitu, gue udah biasa cari kerja dan lain-lain, jadinya gue udah males lagi tuh memulai mengaktifkan semangat belajar gue gitu kan. Jadi mumpung waktu itu gue masih S1, gue masih punya semangat belajar, ya udah lanjut S2 dan gue tidak banyak mengalami kendala sih waktu itu. Nah, yang kedua, karena waktu itu juga masih muda, jadi sekarang udah tua. dan juga belum berkeluarga, itu artinya kan kita punya waktu lebih dan kita punya fleksibilitas yang tinggi gitu. Jadi kita bisa fokus dan ekspor sebanyak-banyaknya waktu kita kuliah. Dan energi kita juga masih sangat besar kan waktu umur-umur 22, 24 gitu. Jadi ya gue bisa kerja di lab sampai subuh, gue bisa berhari-hari di perpustakaan, baca paper, nulis paper, dan sebagainya. Mungkin kalau gue udah lebih tua atau gue udah berkeluarga, gue nggak punya fleksibilitas yang tinggi seperti itu lagi gitu. Yang terakhir, karena sekarang gue jadi dosen, gue sangat merasakan sih manfaatnya gue S3 di usia yang masih muda gitu. Jadi dengan gue ambil kuliah S2, S3 langsung, itu kan berarti gue lulusnya juga lebih muda, dan itu juga mempercepat gue bisa kerja sebagai dosen yang selalu gue mau kan. Nah, pas jadi dosen itu gue menyadari pentingnya gelar doktor nih untuk dosen. Pertama, karena di dosen itu ada yang namanya jenjang akademik. Jadi kalau teman-teman dosen yang masih S2 itu biasanya mereka harus melewati asisten ahli dulu, baru nanti ke lektor, lektor kepala, baru profesor gitu kan. Tapi kalau lu udah punya ijazah S3, lu bisa langsung loncat ke jenjang jabatan lektor. Nah, selain itu, dengan gelar doktor, lu juga punya kesempatan yang lebih banyak untuk apply research grant gitu, untuk mendapatkan dana penelitian. Karena pada umumnya salah satu persyaratannya itu adalah lu mempunyai gelar doktor. Dan gue sekarang jadi bisa lebih fokus aja sama kerjaan gue gitu, nggak perlu mikirin berapa tahun lagi gue harus sekolah lagi, nggak, udah kelar gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau lu kan kebalikan dari gue, lu sempat melalang buana kemana-mana, jadi dosen dulu, baru memutuskan untuk S3. Mungkin gue cerita dulu kenapa gue nggak memutuskan langsung S3 ya. Pas gue S2, gue ingat banget, gue tuh lumayan akrab sama 2 PhD student di grup gue. Nah, si 2 PhD students ini tuh kayak suka nangis, Bo. Kan gue sebagai murid S2 ngeliatin murid S3 kayak gitu, terus mereka suka cerita kesusahan-kesusahannya, gue jadi takut dong. Gue jadi merasa, waduh, worth it nggak sih nih kalau gue S3, dapat degree S3, tapi perjuangannya sebegininya gitu loh. Tapi ternyata setelah melanglang buana tadi itu, ujung-ujungnya gue merasa yang spark joy, kalau kata Marie Kondo itu, ternyata jadi akademik. Dan seperti yang tadi lo ceritain kan, ternyata jadi akademik itu memang salah satu job desk-nya kan penelitian. Dan banyak banget grant-grant penelitian itu yang accessibility-nya tuh rendah lah kalau untuk anak S2 gitu. Dan udah dananya dikit, jumlah grant-nya pun terbatas gitu. Jadi ya pada saat itu makanya gue memutuskan untuk S3 sekarang. Gue suka akademik,
Dan kalau gue mau lebih maju lagi, ya emang gue harus S3. Nah, tapi kan itu pengalaman kita nih. Gue nggak tahu PhD yang lain, motivasi mereka gimana, apa yang bikin mereka itu mantep untuk gue harus PhD nih. Nah, yang kepo nih bukan kita doang nih. Ada juga salah satu mahasiswa S3 yang punya podcast. Sampai bikin podcast loh, saking dia kepo. Iya. Kepo pengen tahu apa sih motivasi dan pengalaman apa yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa PhD ini sampai bikin podcast. Nah, langsung aja kita panggil Gabriela Alodia. Nah, Gaby ini juga adalah mahasiswa S3 yang sekarang sedang kuliah di University of Leeds di bidang Marine Geoscience. Halo Kakak Ivana dan Kakak Gina dan teman-teman semua. Kan lu lagi PhD nih ya? Nah, Ya. Ini kayak tagline opening lu nih. Kenapa PhD? Kenapa tidak? Iya. Kenapa lu PhD? Kenapa tidak? Dan gimana nih pengalaman PhD-nya? Sesuai nggak sama ekspektasi lu nih so far? Seru sih. Jadi sejujurnya ekspektasi gue itu waktu PhD as simple as, karena gue udah pernah S2 ya, dan waktu S2, waktu gue riset tesis itu, gue juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lagi PhD juga gitu ya, baik yang dari Indonesia maupun anak bimbingannya pembimbing tesisku waktu itu ya, banyak ngobrol-ngobrol. Waktu itu sih aku udah kebayang bahwa S3 tuh kayak kerja gitu ya, bahwa itu bukan kuliah, udah kayak yang teman-teman TJF minggu lalu bilang bahwa walaupun kita sering ditanya gimana ujiannya gitu. Iya, sampai sekarang gue juga menyokap. Terus habis itu kayak bisa nggak kelas-kelasnya dapat nilai berapa, kayak kita kan udah ya kita nggak kuliah lagi sebenarnya, bener-bener kayak kerja. Jadi tapi ekspektasi gue waktu itu tuh justru kayak karena gue pernah kerja serabutan juga sebelumnya, ya kayak project aja gitu kan. Kalau project kan kita diminta terus kan sama atasan gitu, gimana update-nya, gimana ini. Jadi gue berpikir sesimpel itu dalam 4 tahun. Ternyata lebih banyak usahanya ya Kak, karena kalau misalnya ngerjain project itu kan kita tinggal ngikutin ya atasan maunya apa gitu lah. Kalau misalnya dia nggak happy, kita update lagi, dia nggak happy, kita update lagi. Ternyata waktu PhD itu mostly itu dari kita banget gitu loh. Dan memang tergantung ya seberapa posesif pembimbing lo atau supervisor lo gitu. Kebetulan supervisor gue ini nggak terlalu posesif gitu. Jadi, waduh, jadi gue yang nyari-nyari kayak gitu-gitulah. Walaupun ada saatnya saat gue hilang dia nyari juga gitu ya. Jadi sejujurnya sesuai ekspektasi atau tidak ini di luar ekspektasi sih, in a lot of ways ya. Jadi dalam segi positif ini bener-bener gue dapet pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding yang gue bayangkan waktu sebelum PhD. Positif banget sih itu sebenarnya ya, karena gue bener-bener berkembang. Tapi ya tingkat stresnya justru juga semakin banyak tentunya ya. Walaupun pernah skripsi, pernah tesis, waktu itu terutama kayak gue merasanya baik-baik saja ya, maksudnya enggak sih sebenarnya dari tesis pun gue udah nggak baik-baik saja. Tapi ternyata ya udah pas PhD ekspektasi stres itu tuh kayak beneran stres banget ternyata ya, ternyata kakak kelas gue waktu itu tidak membuat-buat, memang berat gitu ya. Kan lu punya podcast nih, judulnya Kenapa PhD? Kenapa sih sampai bisa bikin podcast ini? Nah, ini cerita menarik sih, karena gue tuh pengen bikin podcast tentang PhD itu sebenarnya udah dari lama, tapi tadinya itu pengen sekedar curhat lah, maksudnya sekedar rambling gitu ya, kayak ternyata PhD itu gini-gini, dan gue pengen ngobrol sama temen gue waktu itu. Tapi waktu itu tuh hambatannya kayak kalau misalnya gue curhat doang, orang-orang ngerti nggak ya? Karena kan PhD itu bukan sesuatu yang umum ya di masyarakat Indonesia terutama. Jadi kalau misalnya gue cuma curhat bahwa kayak misalnya paper gue ditolak gitu ya, atau gue cuma curhat eksperimen gue gagal, atau yang gue baca begini waktu gue tes ternyata hasilnya tidak, itu kayak orang-orang pada ngerti nggak sih gitu kan. Jadilah agak lama lah pemikirannya, baru kemarin gitu kan, ya sama kayak teman-teman TJF juga, mumpung kayak kita lagi corona dan kita punya waktu lah ya, dan gue tuh anaknya kayak harus punya kesibukan lain gitu loh, kalau enggak malah nggak kekerjaan gitu loh yang gue beneran kerjakan. Jadilah gue manfaatkan, iya ya, gue kenapa nggak curhat aja, gue ngajak teman-teman gue sesama PhD curhat, dan gue rasa teman-teman PhD ini butuh teman cerita juga kan. Kadang-kadang kan kita
nggak ngerti mau cerita sama siapa. Nah, lewat Kenapa PhD ini sebenarnya gue kayak pengen nyari temen, sekalian nemenin temen-temen yang sama-sama PhD gitu. Jadi memang target gue tuh lebih kepada teman-teman yang lagi-lagi sama-sama PhD kayak gitu, dan teman-teman yang lagi galau mau PhD atau enggak. Karena itu tadi, karena cukup banyak orang yang tidak tahu, tidak terinformasikan gitu ya, PhD itu apa. Mereka taunya ya udah habis S1, S2, S2, S3 tanpa mengetahui konteksnya. Jadi sebenarnya itu sih, sebenarnya core-nya adalah curhat. Yang kedua ya membuka pengetahuan masyarakat mengenai PhD lah, kira-kira kayak gitu. Itu gue relate banget sih, gue juga merasa kayak setelah PhD ini, memang circle support sistemnya tuh emang jauh lebih kecil dibandingkan waktu S1 dan S2. Jadi emang butuh temen ngobrol, itu benar banget. Setelah lo menginterview banyak PhD candidate nih, ada nggak benang merahnya? Kenapa mereka melakukan PhD? Jadi mostly teman-teman di Kenapa PhD ini sebenarnya as expected ya. Gue rasa 80%-an itu memang orang-orang yang dari awalnya pengen berkarir di bidang akademik gitu ya. Jadi yang mau jadi dosen, atau yang sudah dosen, atau yang pengen kerja di think tank kayak gitulah. Jadi kebanyakan itu memang seperti itu gitu ya. Mungkin benang merahnya itu juga kali ya, kayak cara berpikir kita tuh beda banget gitu. Waktu kita mulai, sebelum kita mulai, bahkan sampai di akhir gitu. Karena yang selalu gue tanyakan di Kenapa PhD juga adalah, lu kalau misalnya bisa balik ke diri lo 4 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya, saat lo mulai PhD, lo mau bilang apa gitu. Dan mungkin benang merah yang bisa gue tarik di sini adalah mereka selalu bingung, wah bilang apa ya gitu. Karena di satu sisi mereka kayak bersyukur dengan apa yang sudah mereka ada sekarang, they wouldn't change a thing gitu ya. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalau misalnya katakan, kalau misalnya gue bisa bilang kayak, lu risetnya ini aja lah, riset lu bakal lebih cepat gitu. Jadi apa ya, kalau gue bisa lihat tuh dari jawaban-jawaban yang pertanyaan terakhir itu, gue rasa mereka tuh merasa bahwa memang PhD ini tuh bikin mereka jadi lebih apa ya, gue ngerasanya lebih bisa melihat sesuatu tuh dengan cara yang lebih bulat lah, kira-kira kayak gitu. Terus kira-kira ada trait khusus gitu nggak yang lo lihat dari PhD candidate ini, yang lo lihat sebagai apa yang harus dipunyai? Kalau secara teknis tuh gue rasa yang lo harus punya itu adalah cocok banget sama yang teman-teman bilang minggu lalu, yaitu lo harus punya rencana gitu ya. Abis PhD lo mau ngapain? Karena takutnya kalau lo nggak punya rencana yang lebih besar, lo nggak punya why gitu ya, kayak ya kalau misalnya lo jalanin aja gitu ya, takutnya lo berhenti di tengah gitu loh, stres sendiri di tengah. Karena memang PhD ini tuh susah banget lah. Susah banget, dan tekanannya berbeda karena kalau lo kerja, lo ditekan sama atasan. So when your boss is happy, then you're happy gitu ya. Sementara lo saat lo PhD, yang nekan lo tuh diri sendiri gitu loh. Kayak lo mau di standar mana gitu. Jadi gue rasa itu sih yang pertama tuh harus punya why yang besar gitu loh. Kenapa PhD? Nah itulah kenapa judul podcast gue kenapa PhD gitu ya. Jadi kenapa gitu kan, itu pertanyaan yang paling penting, dan itu pertanyaan yang gue tanyakan ke diri sendiri over and over again gitu. Ngapain sih gue PhD? Ngapain gue PhD? Dan kayak tadi mungkin sebelum rekaman gue sempat cerita gitu ya, gue PhD itu kenapa? Karena memang gue mau jadi dosen gitu ya. Bahwa ini adalah proses yang gue harus lewati, dan gue tahu gue bakal enjoy setelah ini. Amin. Jadi gue oke gitu. I'm doing this. This is for my own good, dan for everyone's good juga. Akan ada efeknya lah setelah gue PhD. Kira-kira seperti itu. Impact-nya besar. Yang lebih dari diri gue sendiri mungkin ya. Jadi itu masuk ke yang kedua sih. Jadi mungkin gue rasa saat lo PhD, lo tuh udah nggak bisa fully mikirin diri lo sendiri. Ini menurut gue ya. Karena kalau misalnya katakan lo pengen PhD untuk jadi sesuatu gitu ya. Mau jadi konsultan, mau jadi dosen, mau jadi apapun itu, gue rasa kalau lo mau PhD tuh lo harus siap bahwa hidup lo itu tuh
udah bukan hanya buat diri lo lagi gitu, bahwa nanti akan ada orang-orang yang katakan butuh lo di bidang tertentu, bagaimana caranya lo bisa apa ya, dengan expertise lo yang PhD kan sangat-sangat expert ya, tapi sangat-sangat sempit bidangnya. Lo harus bisa tahu lo tuh fitnya di mana gitu. Jadi jangan sampai lo PhD asik sendiri, tapi lo sendiri nggak tahu tempat lo di dunia ini seperti apa gitu. Itu yang bikin anak-anak PhD stres, yang sempat bikin gue stres juga gitu di tahun kayak kedua deh, karena mulai pusing, ini kalau gue PhD pun terus gue mau bawa kemana gitu kan, apa sih fungsinya, ngapain gue ini, segala macem. Jadi ya itu dia, kayak pikirin setelah ini lo tuh bakal fit di mana gitu, karena kalau lo nggak punya itu ya bisa stres. Yang ketiga mungkin yang harus dipunyai itu adalah rasa ingin tahu dan apa ya, kayak kita nggak takut untuk jadi bodoh, gimana ya kata-kata baiknya. Karena kalau di Indonesia gitu ya, kita kan dituntut untuk jadi pinter ya, apalagi anak PhD gitu kan. Kayak, lo kan PhD, lo kan pinter gitu ya, pinter banget, gila, bla bla bla. Sementara di sini, semakin sering lo bilang, kayak katakan lo ngobrol sama supervisor lo gitu ya, lo iya aja gitu, oh iya, padahal lo nggak ngerti, lo rugi banget gitu, lo rugi banget. Lo bilang aja bahwa itu apa gitu. Karena ternyata waktu gue ngobrol pun supervisor gue kan beda-beda bidang ya. Ada yang orang geologi, ada yang geofisika, ada yang lebih ke apa ya, lebih ke processing, ada yang lebih ke interpretasi. Kadang-kadang mereka sendiri pun suka bertanya gitu, suka kayak, itu apa? Itu apa? Gitu. Jadi kayak supervisor gue 3, gue 1, gue suka bengong sendiri kadang-kadang gitu kan, mereka ngobrol apa sih gitu kan. Waktu awal-awal tuh gue iya aja gitu ya, nanti gue belajar lah kayak gitu. Tapi ternyata makin kesini, semakin lo cut gitu ya, pride lo sendiri, itu lo semakin cepat ngertinya, menurut gue gitu. Jadi kayak lo, ini proses sih menurut gue ya. Ini juga gue nggak begitu masuk PhD langsung bisa kayak gitu, karena kita tidak terlatih untuk seperti itu. Tapi orang-orang di UK tuh sangat tertatih. Jadi kayak kalau misalnya kita dalam satu forum, ada tuh orang yang pasti nanya, sorry I've got a stupid question. Padahal stupid question itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab gitu, karena stupid question ini pertanyaan mendasar banget yang susah banget ternyata dijawab gitu. Jadi itu sih, kita jangan takut bodoh, karena kalau lo sudah menyadari bahwa lo tidak tahu, nah itulah titik di mana lo akan tahu selanjutnya gitu. Jadi apa ya, kalau kata dosen gue tuh kayak menolak ignorance lah, kira-kira kayak gitu. Balik lagi ke podcast Kenapa PhD nih, dari semua yang udah lu interview, ada yang berkesan banget nggak bagi lu? Kalau ada boleh share nggak? Do I really have to choose my babies? gue sumpah ya, gue bukannya gue gimana, tapi gue merasa semuanya menarik dan beda-beda banget ya. Apa ya, gue selalu dikejutkan dengan teman-teman gue sendiri, karena mostly di teman-teman Kenapa PhD itu ya teman-teman gue sendiri gitu ya, teman-teman, ada yang teman kuliah waktu S1, ada yang gue ketemu pas S2, ada yang emang lagi PhD di Leeds di sini. Dan kayak kita kan nggak pernah ya ngobrol serius gitu. Kita kan selalu ngobrol cuma kayak hahehe gitu, atau mungkin kayak teman-teman gue ada yang gue ngobrol sama dia karena sama-sama PPI gitu. Tapi nggak pernah kita benar-benar ngomongin riset kita. Nah, mungkin contohnya banget gitu ya, kayak teman gue namanya Sam, dia anak Oxford, dia episode berapa ya, 12? Ya 12. Nah, itu tuh kayak dia ngomongin microbial fuel cell. Gue tuh udah sering banget denger bahwa emang riset dia itu mengenai, pokoknya dia ekstraksi energi menggunakan bakteri lah, kira-kira kayak gitu. Tapi gue nggak pernah tahu apa ya, bigger agendanya apa gitu kan. Nah, waktu gue ngobrol sama dia, ternyata bigger agendanya itu keren banget, kayak dia pengen apa ya, yang gue inget, yang gue mengerti, dia tuh pengen kayak, kita kan ya sekarang kita lagi global warming ya. Nah, teman-teman di sini kan lagi bakal ngomongin sustainability nih ya, Aduh, makasih loh. Ikutin banget. Mungkin bisa ngobrol sama Sam juga, karena menarik banget. Dia tuh kayak topiknya itu, topik besarnya adalah bagaimana siklus karbon yang hampir satu arah dari bawah tanah, lalu kita bakar, terus kayak ada yang di-convert jadi baju, apa segala macam, ujung-ujungnya ke udara. Ada beberapa yang keserap sama tanaman, tumbuhan, atau sama laut juga, tapi nggak banyak gitu kan. Nah, gimana caranya dia bisa nge-capture
karbon yang di udara itu diputar lagi jadi energi. That's like, you know, that's really cool kan? Kayak itu Wow, cool iya banget. sih. Itu cool banget sih. Itu cool banget. Gue aja kayak, hah? Oh, riset lo itu? Saya kayak, kita udah kenal 4 tahun tapi kita gak pernah ngobrolin ini gitu kan. Terus macem-macem ya. Terus ada juga yang, gue baru banget sih wawancara, nanti baru keluar minggu depan nih. Ini kan 8 Agustus ya. Minggu depan setelah 17 Agustus, gue ngewawancarain seorang tentara yang lagi PhD. Wow. Itu keren banget. Itu gue ngobrol sama dia. Gue udah pengen banget ngobrol sama dia dari lama, tapi gue simpen buat acara 17 Agustusan gitu ya. Nah, kalau abang satu ini, dia itu kayak kita kan sekarang bertanya-tanya ya, tentara tuh ngapain sih gitu kan udah nggak ada perang gitu ya. Kira-kira peran mereka tuh di dunia seperti apa? Dan ternyata tentara Indonesia itu berperan justru dalam menjaga perdamaian dunia. Pengen tahu ya nanti. Jadi tunggu ya TGI Friends minggu depan di Kenapa PhD. Iya, minggu depan di Kenapa PhD. Jadi sumpah itu bener-bener deh teman-teman gue tuh kayak mind blowing semua. Bahkan teman-teman gue yang yalah rumahnya cuma di seberang sini doang, kita bener-bener gak pernah ngobrol, tapi kerjaan lo itu ya. Jadi serius deh kayak every single episode itu mind blowing lah buat gue. Terus kalau selama interview gitu lo pernah nemu kasus-kasus PhD yang merekanya sukses banget atau malah yang jalannya penuh dengan lika-liku dan berbatu gitu? Nah ini menarik sih. Jadi memang memang gue sebenarnya membuat podcast ini tadi balik lagi ide dasarnya adalah curhat gitu ya. Gue pengen ya silahkan kalau misalnya lo mau ngomong apa aja, dan gue tuh selalu bilang bahwa filternya di lo gitu ya, ke narasumber gitu. Lo mau cerita sedalam apa atau se-shallow apa, it's up to you gitu ya. Nanti gue tinggal kontrol aja. Dan jujur nih ya, yang udah terbit kan ya seperti itu gitu ya. Dan kebanyakan sih oke lah gitu. Tapi di balik itu, gue gak akan sebut episode yang mana aja, tapi cukup nggak sering sih ya. Well, ada lah beberapa yang setelah kita rekaman selesai, gitu ya, gue off. Kan setelah itu kan pasti gue editing ya. Tapi kayak setelah kita off tuh dia langsung kayak, Gap, kayak kita ulang lagi deh dari awal gitu loh. Karena buat dia ternyata kok kayak berat banget ya PhD gue, kok kayak berat banget ya hidup gue gitu. Takutnya nggak inspiratif, takutnya nggak apa gitu loh. Jadi memang sebenarnya off the record-nya itu tuh banyak banget yang cerita kayak, aduh gue tuh nyesel banget lah, apalah segala macam tuh lumayan banyak. Tapi setelah mereka reflect lagi gitu ya, setelah mereka kayak ngeliat lagi, oh ternyata bagusnya gue ini. Jadi kayak senangnya gue sih, bersyukurnya gue lewat Kenapa PhD, teman-teman ini bisa sekalian ngeluarin lah emosinya gitu. Kalau lo nggak nyaman itu dikeluarkan ke publik, then it's okay gitu loh. Maksudnya itu, ya itu lagi balik lagi kan, ya kita sebagai peneliti harus consent gitu kan. Kita harus tahu banget bahwa mereka tuh bersedia nggak hal seperti ini ditaruh di publik, apalagi ini kan di podcast Abadi. Dan gue juga selalu bilang gitu bahwa kapanpun lo nggak nyaman ini ada di di podcast ini, let me know, gue hapus gitu loh, as simple as that. Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita yang akhirnya off the record yang kayak, dan gue juga selalu kayak, misalnya udah selesai, gue kasih ke mereka, ini oke nggak? Kalau misalnya nggak oke, gue cut di bagian mana gitu. Jadi sebenarnya yang berat-berat itu ada, tapi memang ya ada beberapa yang harus kita simpan untuk diri kita sendiri, kira-kira kayak gitu. Tapi berliku-berlikunya yang udah bisa diketawain gitu, yang kayak, ternyata gue kayak gini ya, itu udah ada kok gitu. Itu udah terekam juga gitu. Tapi ya mereka lebih nyaman untuk cerita hal-hal yang mereka banggakan dibanding yang memang they struggle with. Tadi kan lo sempat bilang tuh lika-liku itu sekarang udah bisa diketawain. Kira-kira apa sih faktor penting yang seorang PhD candidate tuh harus punya sampai dia bisa mentertawakan permasalahan yang dihadapi gitu? Itu macam-macam banget ya. Tiap orang tuh tantangannya beda-beda banget sih ya. Kayak kita mungkin nggak bisa pukul rata gitu ya. Cuman satu hal yang gue dalami gitu ya. Kebetulan di blog ketiga tuh episode 11 sampai 15, tanpa gue sadari tuh itu semuanya deh ya. Kayak semuanya deh. Ya, semuanya itu tuh ilmuwan muda yang hampir nggak punya pause dalam hidupnya, dalam arti S1, S2, S3 gitu loh. Hampir nggak punya jeda gitu loh. Kayak gitu. Iya, jadi mereka itu orang-orang yang nggak punya pause dalam hidupnya, dan ternyata salah satu faktor yang membuat mereka bertahan adalah supervisor. Dalam arti
mereka beruntung, gue bisa bilang beruntung ya. Mereka punya supervisor yang cocok lah ya. Cocok itu bukan berarti baik banget gitu, bukan. Tapi ya cocok gitu lah, satu frekuensi sama mereka. Dan pacu kerjanya more or less sama, jadi mereka tidak punya perasaan trauma gitu ya, selama bekerja gitu. Dan teman-teman yang sempat curhat dan akhirnya jadi off the record macam-macam, itu tuh curhatnya mostly supervisor. Mostly supervisor. So, I think kalau misalnya aku bisa menyarankan gitu ya ke teman-teman yang mau PhD atau teman-teman yang penasaran atau gimana, please research your supervisor before you actually work with them gitu. Itu juga hal yang gue nggak lakukan karena satu hal yang sedikit gue sesali dari supervisor gue, dia baik banget. Honestly dia best lah, dia oke banget dan anak-anak master juga sayang banget lah sama dia. Tapi ternyata dia itu baru pertama kali bimbing PhD. Jadi gue anak PhD pertama dia. So you can imagine gitu ya, beberapa hal gue tanya ini gimana, dia tanya ke si ini deh gitu, tanya ke supervisor kedua atau ketiga gue, sementara supervisor kedua atau ketiga gue, supervisor kedua gue jarang bimbing PhD, supervisor ketiga gue sering bimbing PhD tapi sesibuk itu. Jadi banyak banget delay yang nggak perlu gitu loh. Jadi mostly itu supervisor asli, mostly itu ceritanya supervisor, ada yang ditinggal supervisornya, ada yang ganti supervisor, ada yang ternyata apa ya namanya ya, dikasih arahan yang ujung-ujungnya malah bikin eksperimen dia gagal, gitu-gitu deh. Mostly itu supervisor. Jadi research your supervisor beforehand. It's very very important. Itu tuh overlooked banget di Indonesia gitu ya. Overlooked banget. Jadi curhat gue. Gue 1000% bisa relate. Gue setuju banget sama iya. Iya kan, bahkan ada kayak pokoknya gue pengen cepet-cepet selesai biar udah gue nggak mau kontak sama dia lagi kayak gitu-gitu lah. But you know, it's off the record gitu ya. Terus yang kedua adalah selain supervisor ya kayak apa ya, rasa cinta lo terhadap ilmu pengetahuan itu benar-benar apa ya, bukan harus dijaga sih, ya harus dijaga kali ya, harus diusahakan gitu ya. Memang harus dijaga sih karena itu bisa hilang sebenarnya kalau lu udah fed up, lu udah mencoba terus lu gagal bisa hilang sih. Iya. Dan kayak what's the point? Iya, I know right. Dan kayak, man, ini pertanyaan kalaupun gue jawab, tahu dari mana itu bener gitu kan? Kayak, you know, you always question everything. Jadi mungkin kayak pastikan lo tuh bener-bener waktu lo mau masuk PhD, at least lo cinta lah. Maksudnya lo jatuh cinta sama apa yang lo akan kerjakan gitu kan. Ya kayak lo mau nikah gitu kan. Makanya kita suka dengan cinta itu harus diusahakan gitu. Itu tuh bener di PhD pun seperti itu gitu. Jadi secinta apapun lo di awal, lo tuh kayak bakal, man, you know, kayak aduh gue muak banget segala macem, lo butuh jarak, lain-lain. Jadi bener-bener kayak relationship banget yang namanya PhD gitu. Jadi kalau lo PhD aja mulainya udah setengah-setengah ya, kayak gue sebenarnya ya agak setengah-setengah juga di awal, makanya kayak maksudnya bukan setengah-setengah sih, makanya kayak gue pengen PhD tapi waktu itu gue sebenarnya nggak siap PhD secepat ini gitu ya. Gue pengen nanti aja lah, nanti dulu gitu ya. Jadi penyesuaian gue di awal pun cukup lama sebenarnya. Tapi saat lo bener-bener udah sayang sama project lo gitu ya, sayang sama apa yang lo kerjakan dan kayak lo punya ekspektasi lebih, nanti gue abis ini gue ini, I think you'll be fine gitu. Jadi yaitu cinta sama pekerjaan lo dan kedua cinta sama supervisor lo. Cinta gimana ya? Kalaupun nggak cocok, lo harus berusaha cocok, lo harus bisa beradaptasi. Iya. Saran. Banget. Jadi sekarang, apalagi lu udah di tahun akhir nih ya, Gap, udah final year. Setelah melewati semua ini, apakah lu akan merekomendasikan orang untuk mengambil PhD? Oke. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya sangat berbeda. Bukan sangat berbeda ya, ya mungkin berbeda saat lu tanyakan sebelum podcast Kenapa PhD dan setelah ya. Karena sebelum gue bikin podcast Kenapa PhD, tiap orang ada yang nanya sama gue, kayak, Gap, gimana sih cara PhD? Atau kayak, Gap, gue PhD nggak ya? Gap, apalah gitu-gitu soal PhD. Template gue adalah, ngapain? Kayak, jangan. Gue selalu bilang, jangan gitu. Jangan gitu. Karena, ya lu tau lah kenapa gitu kan. Karena, man, what kind of person yang mau menyiksa dirinya sendiri gitu kan. Kayak, lu stres diri sama diri sendiri, lu ngasih, ekspektasi diri sendiri dan segala macam, belum tentu lo akan direken di dunia ilmu pengetahuan, kalaupun lo salah lo nanti bisa di-bash sama orang lain juga, kayak that's
too stressful lah menurut gue gitu. You can do something better than PhD lah kira-kira kayak gitu. Jadi kayak template gue tuh kayak jangan gitu. Tapi setelah gue jalani dan terutama setelah gue masuk kenapa PhD gitu ya, gue ngobrol sama teman-teman gue yang gue nggak pernah ngobrol secara akademik, dan gue ngobrol sama akhirnya kan jadi kenal gitu ya, macam-macam orang. Ternyata, man, if you wanna do PhD, do it gitu. Karena in a way kalau gue nggak PhD tuh kayak mindset gue tuh beda banget gitu loh. Kok setelah gue ngobrol sama teman-teman gue yang PhD dan sorry to say gitu kayak orang-orang yang yang aku nggak tahu kata yang lebih halus dari ignorant lah ya, ignorant mungkin ya, kayak orang yang nggak ngerti nggak apa ya ignorant tuh, orang yang tidak pengen mencari tahu, yang nggak peduli, ya nggak berusaha mencari tahu gitu ya, yang cuma ngefilter apa yang dia pengen denger lah, kurang lebih kayak gitu. Kita sangat berbeda gitu pola pikirnya. Kayak kalau misalnya sejak gue PhD tuh kalau misalnya ada satu kasus gitu ya, misalnya I wanna say corona tapi gue nggak terlalu ngerti corona. Nah kayak gini-gini loh, jadi kayak kita tuh karena kita PhD, kita tuh tahu bahwa kita nggak tahu gitu loh. Kayak, man, that's not my thing. I'm not going to talk about it gitu. Kalau lo mau ngomongin soal katakan corona, ngomong sama si X gitu ya, karena dia lebih tahu. Jadi nggak ujuk-ujuk katakan gue, I don't know, podcaster atau YouTuber or whatever it is, terus lo ngomong soal corona. No, you cannot do that gitu. Ada orang yang lebih ahli gitu loh. Ada orang yang lebih bisa diajak ngobrol soal itu. Jadi mindset seperti ini tuh yang baru kebangun waktu gue PhD, bahwa even when you're a PhD, nggak semua persoalan bisa lo jawab gitu. Dan again, balik lagi ke kolaborasi gitu loh. Karena gue bersyukur sih selama PhD, gue sempat ikut riset yang agak di luar riset gue, tapi nyambung gitu ya. Jadi waktu itu gue pernah naik kapal bareng, dan di kapal pun, itu tuh kayak yang paling gede, gue pernah sama 35 scientist. Dari 35 scientist itu, cuma 4 yang geophysicist, salah satunya gue. Sisanya tuh geologis semua. Yang geologis tuh kayak yang ngambil batu, terus kayak mereka rebutan batu lah kurang lebih. Jadi kayak batu mana yang punya mereka gitu. Kalau geophysicist tuh pokoknya karena kami cuma 4, alat pun juga cuma 3, dan dari 4 ini tuh 1 chiefnya gitu ya. Jadi kita udah bagi-bagi, lo ini, gue ini, siapa ini. Itu pun dari 4 ini tuh kita bagi-bagi banget gitu loh. Jadi kerjaannya lebih cepat selesai gitu kan. Jadi gue ngerjain barang ini, teman gue ngerjain barang ini, kita kerjain bareng-bareng nih. Gue ngerjain sendiri, dia ngerjain sendiri. Dan gue menemukan satu pertanyaan gitu ya, kok hasilnya gini ya? Gue cerita ke teman gue yang ngerjain barang lain gitu. Jadi ya gue gak akan sebut barangnya lah, terlalu teknik. Tapi pokoknya gue cerita, kok gue hasilnya gini ya? Terus dia langsung pas ngeliat peta gue, dia kayak, punya gue juga sama, teng. Jadi kayak, oh gitu, ini keren banget. Terus kita pas laporan ke bos kita, ke chief geophysicist-nya kayak, wah ini keren banget, ini kita bisa ini menemukan hal baru gitu, itu keren banget. Jadi kayak, man, kayak lo sangat-sangat direndahkan diri lo lah saat lo PhD, bahwa you know nothing gitu lah. Terus yang geologis pun, apalagi mereka 30 orangan lebih ya, dengan batu cuma segitu. Nah mereka bener-bener ada sistemnya gitu loh, oke, batu yang ini punya siapa, lo ngomongin apa, biar mereka nggak overlapping gitu kan, biar mereka tetap punya ciri khas masing-masing, dan kapan mereka bisa collab gitu-gitu. Jadi, man, if you wanna do PhD, by all means do it, karena apa ya, lo akan, kalau lo ngerasa sok tahu sekarang saat lo PhD, lo akan disadarkan bahwa lo tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi, by all means, but jangan lupa lo punya why yang besar gitu ya, kayak lo punya sesuatu yang lebih besar lagi setelah ini mau ngapain. Karena kalau lo nggak punya, ya ujung-ujungnya ya kayak gue waktu tahun kedua, tahun ketiga yang pengen keluar gitu. It's normal gitu loh, kayak, man, it's normal for PhD students to want to quit. Terus kayak teman-teman kemarin bahas stres lah, apalah, it's so normal. Jangan nganggep lo bodoh, jangan pernah nganggep lo kayak gimana, tapi saat lo merasa lo bodoh atau kurang pinter, then you're doing it right. Betul. Raja, kakak-kakak. Kalau kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Iya betul, stay foolish, stay hungry gitu. Gaby, ada yang lu pengen sampaikan? Oh iya, satu saran lagi buat teman-teman yang pengen PhD atau sedang PhD atau
ya lagi memikirkan lah ya mau PhD atau tidak gitu. Menurutku sering-sering aja ngobrol sama teman-teman yang lagi PhD. Karena dari situ lo baru bisa dapat info terbaiknya gitu loh. Karena kalau lo nanyanya sama orang-orang yang masih galau juga, atau orang-orang yang skeptis juga gitu ya, atau orang-orang yang ya, well, sorry to say, aji mumpung gitu ya, pengen jalan-jalan, pengen apa, lo malah nggak dapat apa-apa gitu. Ngobrol sama orang yang lagi PhD, karena kayak, oke, gue selama PhD memang dapat perks gitu ya, kayak gue bisa keluar negeri untuk conference, gue ketemu banyak orang di dunia ini, gue punya teman dari berbagai belahan dunia gitu ya, gue punya teman dari Amerika, Rusia, Polandia, bahkan dari Nigeria, macam-macam banget teman-teman gue, that's the perks, but again, kayak itu paling berapa persen doang dari kehidupan PhD lo, like, I don't know, not even 10%, sisanya 90% lo, ya kayak gue ini depan komputer, depan laptop, nangis-nangis sama data sendiri. Dan saat teman-teman lo ngajak liburan gitu ya, kayak teman-teman mungkin kayak yang S2 sama S1 kan lagi seneng-senengnya ya, kayak ngumpul yuk apalah. Lo kayak, bener banget. Gue mendingan di lab aja, gue mendingan di kantor aja, karena ya itu dia gitu kan, maybe you have time gitu, tapi kayak semua makin ke belakang tuh makin kayak, aduh gue mendingan gak kemana-mana deh gitu. Jadi, no, I mean, ada perks-nya, tapi ya itu dia kayak mostly itu perseverance. Lu mostly di depan laptop. Ya udah, itulah kira-kira pekerjaan PhD sebenarnya. Malah dulu gue pas summer itu gue excited karena semua orang pada liburan, jadi gue bisa menguasai lab gue. Jadi gue bisa kerja. Iya banget, itu tuh yang ditunggu-tunggu banget. Itu jadi bahan lelucon ya kalau misalnya di temen-temen PhD tuh kayak, wah akhirnya summer, akhirnya kita bisa kerja. Tapi itu bener banget. Karena gue lebih seneng gitu sih kerja pas orang libur, ntar pas orang kerja kita liburan gitu. Kalau enggak sih gitu. Kayak bulan Agustus tuh paling, Juli Agustus tuh bulan paling enak buat kerja lah, karena sepi banget, bener-bener orang tuh lagi pada kemana-mana. Kita nggak ada, maksudnya kalau yang lagi teaching, kita nggak ada yang harus kita teach gitu ya, nggak ada hal-hal lain lah, kita bisa fokus di depan laptop aja dan terang yang penting ya. Ya benar. New Zealand bulan segini malah lagi winter gue nih sekarang. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Gaby tentang lika-liku orang-orang yang sedang melakukan studi S3. Jadi seperti pesannya tadi, salah satu cara untuk meyakinkan kalian apakah kalian tuh harus menjalani PhD atau enggak, salah satunya adalah cari tahu dan tanya orang-orang yang memang sedang melakukan PhD gitu. Mungkin bisa didengarkan juga podcastnya Kak Gaby di Kenapa PhD ya, ada di Spotify. Makasih. Terima kasih juga untuk Kak Gaby sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing bareng kita. Oke deh, sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Kalau kalian suka videonya dan kalian rasa bermanfaat, bisa bagikan videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Bye! Kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya.